Shalom warga kerajaan. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan bagaimana kalau kita menurut dan mau mendengar, kita akan menerima yang terbaik daripada negeri ini, negeri yang dijanjikan Tuhan. Tetapi kalau kita memberontak dan melawan, kita akan justru mengalami sebaliknya, yaitu hidup di bawah kutuk, dimakan oleh pedang. Nah, di dalam Roma 5 ayat 17, ayat ini sering saya kutip karena sangat luar biasa, yaitu tentang ketaatan kepada raja. Sebab jika oleh dosa satu orang, siapa ini? Adam, manusia pertama. Maut telah berkuasa atau memerintah menjadi raja oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia. Tahun ini the year of multiplied grace. Tepat sekali ayat ini, ya. Abundance of grace. Allah kita adalah Allah of abundance, Allah yang berlimpah, bukan Allah yang lack, kekurangan. Dan anugerah kebenaran, gift of righteousness. Kita tahu lihat di sini grace itu adalah pemberian daripada Tuhan dan juga sifatnya melimpah, akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu yang taat, yaitu Yesus Kristus. Will reign in life through the one, Jesus Christ. Saudara yang kasih Tuhan, hidup adalah pilihan. Mau jadi budak di mana maut memerintah, dan tentu saja di atasnya, di belakangnya itu adalah iblis atau Satan, musuh kita. Tetapi kalau hidup itu menurut lagu yang dinyanyikan Tuhan Yesus di Taman Getsemani, memang bukan lagu, mungkin ya rintian, tapi buat saya itu suatu lagu yang paling indah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Saya ketemu dengan banyak teman dan saya heran, dia orang Kristen, tapi lagu kesukaannya adalah I Did It My Way. Itu adalah suatu bentuk disobedience. I did it my way. Buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat, kita sudah lihat saudaraku, yaitu seperti saya katakan itu DHL. Demokrasi, pemerintahan tanpa Tuhan, hak asasi manusia, hanya itu hak asasi manusia, bukan hak prerogatif daripada Allah, bukan. Hak asasi manusia, man is the center. Dan yang satu lagi, saudaraku, lingkungan hidup. Lihat apa yang terjadi ketika Joe Biden menjadi presiden Amerika Serikat. Semua itu terjadi. Apakah itu? Man is the center, not God. Tetapi firman Tuhan menunjukkan bagaimana maut bisa berkuasa kalau kita itu melawan kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah rencana kematian, bahkan sakit, penyakit, dan jadi tua bagi manusia. Seharusnya kita hidup kekal, and young forever. Nah, ini ibu-ibu senang nih dengar ini. Tetapi saya mau sampaikan pada Anda, you want to reign in this life. Semua orang cari kekuatan untuk bisa menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan. Rahasianya sederhana sekali. Karena ketaatan Yesus Kristus. Ketika kita menerima Dia, apa yang karena Kristus kita beroleh abundance of grace, kelimpahan kasih karunia, dan terimalah anugerah kebenaran. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa karena kita, supaya kita menjadi kebenaran Allah di dalam Dia dan melalui Dia. God bless you. Reign in life in Jesus name. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bisa berkumpul. Kita mau persembahkan hidup kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang datang di tempat ini, Engkau yang hadir melawan kami Tuhan. Kami ingin tinggikan Engkau Raja di atas segala raja, Allah yang perkasa, Allah yang hidup, Allah yang kekal. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya, biar semuanya Tuhan yang mengambil alih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebab Dia adalah Raja yang besar, yang layak untuk kami sembah dan kita tinggikan. Katakan Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar.
besar. Mari datang menyembah Dia, Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, yang batu keselamatan puji dan Tuhan yang besar. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Katakan, dengan bersuka bernyanyilah, yang batu keselamatan puji dan Tuhan yang maha besar. Katakan, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia, Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, yang batu keselamatan puji dan Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, yang batu keselamatan puji dan Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Haleluya, sebab Dia adalah Raja yang besar, yang dahsyat, yang perkasa, sebab Dia adalah Allah yang hidup. Amin. Mari tepuk tangan bersama saya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah
Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab Dia Bapa yang baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagimu. Ku mau memujimu,
Ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu. Oh, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Yes, kemuliaan hanya mari. Ku mau memujimu, mau memujimu ya Tuhan. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagiku. Mau memujimu, mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya semua kemuliaan bagimu Tuhan, semua kehormatan bagimu Raja. Haleluya. Jiwa kami memuji-Mu Tuhan, hati kami berkirap karena-Mu. Haleluya. Segenap nafas kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Terima Engkau yang layak Tuhan, terima segala hormat. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu.
Terima kasih Bapa buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Dan kami boleh menikmati hadirat-Mu, menikmati sukacita yang daripada-Mu Bapa. Sebentar kami mau menikmati pemberitaan firman Tuhan. Kami ingin mendengarkan isi hati-Mu. Berbicaralah kepada kami. Kami membuka hati kami Bapa untuk mendengar teguran-Mu, untuk mendengar nasihat-Mu Bapa. Biar Roh Kudus-Mu menuntun, membimbing kami. Ketika kami mengetahui kebenaran itu, maka kebenaran itu memerdekakan kami. Kami siap Tuhan mendengarkan isi hati-Mu. Semua yang percaya dan yang sudah siap mendengar isi hati Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom. Puji Tuhan, kita memasuki bulan Mei, minggu kedua ini. Dan tema dari Kingsword yaitu taat kepada Sang Raja. Nah, ada satu kata yang mudah untuk diperkatakan, namun tidak mudah untuk melakukan. Kata itu adalah ketaatan. Sekali lagi, ketaatan. Kata ketaatan yang merupakan kata benda dalam Merriam-Webster Dictionary memiliki arti kualitas atau kesediaan untuk taat. Dalam arti sederhana, kata ketaatan memiliki arti suatu karakter yang bersedia untuk taat. Ketaatan kepada Sang Raja. Apakah ketaatan itu merupakan hal yang relevan di zaman sekarang ini? Mengapa kita harus memiliki ketaatan kepada Sang Raja? Bagaimana cara untuk hidup dalam ketaatan kepada Sang Raja? Yaitu dengarkan perkataan Yesus. Pagi hari ini saya mau ajak saudara untuk kita sama-sama belajar dari peristiwa setelah Yesus dimuliakan di atas gunung bersama Musa, bersama dengan Elia. Peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung bersama Musa dan Elia dicatat di dalam 3 Injil, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Nah, ada begitu banyak hal yang bisa kita belajar dari peristiwa ini sehubungan dengan keadaan dunia pada zaman sekarang ini. Saudara siap diberkati? Mari kita melihat Matius 17 ayat 1 sampai dengan 4. Matius 17 ayat 1 sampai dengan 4. Perikopnya Yesus dimuliakan di atas gunung. Kita bergantian saling bersaut-sautan. Saya ayat 1, saudara ayat genap selanjutnya. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Silakan. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Silakan. Di sini diceritakan Yesus naik ke atas gunung yang tinggi. Dia membawa ketiga muridnya, hanya 3 muridnya yang dibawa. Yesus punya berapa murid? 12. Tapi pada waktu Yesus naik ke atas gunung, Yesus hanya membawa 3 muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Setibanya di atas gunung, Alkitab menceritakan Yesus dimuliakan. Dia berubah rupa sedemikian rupa. Wajahnya bercahaya seperti matahari. Dan mereka melihat Yesus sedang berbincang-bincang dengan Musa
dengan Elia. Jadi di sini ada Musa, ada Tuhan Yesus, dan ada Elia. Sebagaimana saudara dan saya ketahui, Musa di sini mewakili hukum Taurat. Betul? Kenapa? Karena Alkitab mengatakan hukum Taurat diberikan oleh Musa. Kemudian Elia mewakili nabi-nabi. Jadi di sini ada Musa mewakili hukum Taurat. Kemudian ada Elia mewakili nabi-nabi. Kemudian di tengah-tengah ada Tuhan Yesus mewakili anak Allah. Ada hukum Taurat, ada anak Allah, ada nabi-nabi. Nah, ketika Petrus melihat pemandangan ini, melihat hal itu, Petrus berkata begini di ayat yang keempat. Kita sama-sama membacanya dengan suara yang keras. 2, 3. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Nah, kalau saudara perhatikan baik-baik perkataan Petrus, sesungguhnya Petrus dia tidak menyadari, tapi pada waktu dia berkata demikian, sesungguhnya Petrus sedang menempatkan Yesus sejajar dengan Musa, sejajar dengan Elia. Petrus mau menempatkan Yesus satu level dengan hukum Taurat dan dengan nabi-nabi. Nah, ini adalah kesalahan yang sangat besar. Ini adalah kesalahan yang sangat fatal. Dan apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika Petrus ingin menempatkan Yesus sejajar dengan Musa, sejajar dengan Elia? Apa yang terjadi ketika Petrus ingin menempatkan Yesus sejajar satu level dengan hukum Taurat, satu level dengan nabi-nabi? Apa yang terjadi? Surga protes saat itu juga. Ayat yang kelima, perhatikan baik-baik. Saya bacakan bagi saudara. Dan tiba-tiba sedang Petrus berkata-kata. Di sini Petrus sedang berkata-kata, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah aku buatkan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Sedang, Alkitab berkata, sedang ia berkata-kata, belum selesai Petrus berkata-kata, Alkitab mengatakan, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari awan itu terdengar suara yang berkata. Jadi ketika Petrus ingin menempatkan Yesus sejajar dengan Musa, dengan Elia, surga protes saat itu juga. Awan turun menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Selanjutnya, dengarkanlah dia. Dengarkanlah Yesus. Di situ ada Musa, di situ ada Elia, di situ ada Yesus. Tapi suara dari surga berkata, dengarkanlah. Dengarkanlah Musa? Bukan. Dengarkanlah Elia? Bukan. Hanya dengarkan siapa? Dengarkan Yesus. Bukan dengarkan Musa, bukan dengarkan Elia, bukan dengarkan hukum Taurat, bukan dengarkan nabi-nabi. Hanya dengarkan Yesus. Artinya, di situ ada Musa,
Di situ ada Elia, tapi suara dari surga tidak menyatakan dengarkan Musa, dengarkan Elia, tapi suara dari surga hanya berkata dengarkan Yesus. Artinya, apa artinya ini? Artinya, era hukum Taurat sudah berlalu. Era nabi-nabi juga sudah berlalu. Hanya dengarkan Yesus. Tetapi sekarang masih banyak orang Kristen yang melakukan kesalahan yang sama seperti yang Petrus lakukan. Bahkan lebih parah lagi, mereka mengembalikan hukum Taurat ke dalam gereja. Mereka hanya fokus sama hukum Taurat. Mereka tidak fokus dengan apa yang Yesus katakan. Alkitab mengatakan pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf-huruf pada dua buah loh batu. Huruf-huruf pada dua loh batu berbicara tentang apa? Berbicara tentang hukum Taurat. Mereka fokus sama hukum Taurat. Padahal hukum Taurat memimpin mereka kepada kematian. Mereka tidak fokus sama Yesus. Alkitab mengatakan Yesus datang ke dalam dunia ini supaya saudara dan saya punya hidup. Dan bukan hanya punya, tapi punya dalam segala kelimpahan. Amin. Tapi yang membuat saya heran, kenapa mereka berbalik kepada sesuatu yang mematikan? Kenapa mereka tidak mau fokus kepada sesuatu yang memberikan kehidupan? Mereka melakukan hal yang sama seperti Petrus. Bukan hanya kembali kepada hukum Taurat, tapi sekarang mereka fokus kepada manusia. Nabi-nabi berbicara tentang manusia. Fokus kepada manusia. Fokus kepada pendeta. Mereka hanya menunggu, oh, pesan Tuhan apa lagi yang dia mau sampaikan pada saya. Fokus kepada pendeta. Fokus kepada nabi-nabi. Saudara tahu bedanya nabi dengan imam. Nabi, dia berasal dari Allah. Dia datang dari Allah, mewakili Allah. Datang kepada umatnya, menyampaikan pesan kepada umatnya, pesan dari Allah. Sedangkan imam besar, dia berasal dari umatnya, mewakili umatnya, datang kepada Allah. Masih banyak orang Kristen, mereka kembali kepada zaman nabi-nabi. Mereka mau mendengar pesan. Pesan apa lagi yang Tuhan mau sampaikan kepada saya lewat nabi-nabi. Mereka hanya fokus sama pesan apa yang Tuhan sampaikan. Mereka tidak fokus lagi dengan apa yang Yesus katakan. Ini adalah kesalahan yang besar. Nah, saya mau saudara mengerti. Nabi-nabi zaman sekarang, nabi-nabi zaman perjanjian baru, zaman sekarang ini pelayanannya berbeda dengan nabi-nabi di dalam perjanjian lama. Berbeda. Yang menyampaikan pesan Tuhan secara langsung, kalau itu nabi-nabi di dalam perjanjian lama. Nabi-nabi zaman sekarang di dalam perjanjian baru, tugasnya adalah sifatnya konfirmasi. Konfirmasi. Bukan menyampaikan pesan Tuhan secara langsung, tapi sifatnya adalah konfirmasi. Apa maksudnya? Nah, kalau ada orang yang datang pada saudara, mengatasnamakan dirinya nabi, jangan biarkan orang ini datang sama saudara dan berkata, Pak, Tuhan ngomong sama saya. Banyak orang Kristen
yang dengan gampang ngomong, Tuhan ngomong sama saya. Kalau ada orang datang sama saya, Tuhan ngomong sama saya. Kalau sekarang ini, kalau dulu orang mengatasnamakan Nabi, saya mendengar, saya kepingin tahu apa pesan Tuhan. Karena ketergantungan saya kepada manusia. Karena itulah pertumbuhan rohani saya. Tapi kalau sekarang, kalau orang datang pada saya katakan, saya adalah Nabi, saya mau sampaikan pesan Tuhan. Maaf, Tuhan ngomong sama kamu, tapi Tuhan tidak ngomong sama saya. Saya mau berani katakan seperti ini. Kenapa saya ngomong demikian? Nanti saya akan jelaskan sama saudara. Apa yang saya sampaikan ini, dan ini juga yang saya alami di dalam kehidupan saya, awal-awal perkenalan saya dengan Tuhan di situ. Nah, jangan biarkan ada orang datang pada sama saudara, mengatasnamakan dirinya Nabi, dan berkata sama saudara, contoh, misalnya begini, Pak, Tuhan ngomong sama saya, Bapak harus jadi misionaris, pergi ke daerah A. Misalnya, saya ngomong sama Denny. Denny ini adalah seorang pengusaha. Dan saya katakan, Dan, Tuhan ngomong sama saya, kamu harus jadi misionaris, berhenti jadi pengusaha, pergi ke Tepal. Mau, Dan? Misalnya, ini contoh saja. Tepal itu daerah terpencil di kota Sumbawa, di situ. Bagaimana responnya Denny? Dalam hatinya saya percaya. Dia bilang, Tuhan ngomong sama kamu, tapi Tuhan tidak bilang sama saya. Nah, perhatikan baik-baik. Jangan biarkan orang datang sama saudara dan berkata demikian. Tuhan ngomong sama saya, Tuhan mau kamu jadi misionaris dan pergi ke daerah Tepal. Bagaimana respon saudara? Kalau di dalam hatimu, di dalam saudara, tidak ada sedikit pun keinginan untuk jadi misionaris, apalagi beban untuk daerah tertentu, saya mau kasih tahu, jangan pergi. Tapi Pak, ini pesan Tuhan Pak, nanti saya dihukum. Tidak ada lagi penghukuman bagi orang-orang yang di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, kalau memang betul, kalau memang benar, Tuhan mau jadikan saudara misionaris pergi ke daerah A, sekarang saya mau tanya kepada saudara, Tuhan ada di mana? Di sini, di hati kita. Rohnya ada di mana? Di dalam sini. Sekarang Tuhan sudah ada di dalam saudara, di dalam saya. Kalau betul Tuhan mau bekerja lewat saudara, maka yang pertama kali Tuhan lakukan, Dia akan bekerja di dalam diri saudara pertama kali itu terlebih dahulu. Dan Dia akan bekerja dari dalam. Dia akan bekerja dari dalam dulu, bukan dari luar. Bukan seseorang yang datang pada saudara. Tapi kalau Dia mau bekerja lewat saudara, yang pertama kali Dia lakukan, Dia bekerja dari dalam. Dan Dia terlebih dahulu sudah berbicara dengan saudara. Nah, ini perjanjian baru saudara. Semuanya sudah berubah. Kalau perjanjian lama, Tuhan tidak ada di dalam saudara. Dia di luar saudara. Itu sebabnya Dia utus Nabi datang pada saudara untuk menyampaikan pesan dari Tuhan. Kenapa? Karena di dalam perjanjian lama, saudara dan Allah terpisah. Hanya lewat nabinya untuk menyampaikan pesan Tuhan. Nah, tapi zaman perjanjian baru,
Dia sudah berikan anaknya. Darahnya tercurah di atas kayu salib, menguduskan saudara satu kali untuk selamanya. Sehingga hari ini Allah dalam bentuk Roh Kudus bisa berdiam di dalam saudara dan saya. Itu sebabnya kalau dia mau bekerja sama saudara hari ini, yang pertama kali dia akan bekerja mulai dari dalam, bukan dari luar. Saya teringat beberapa tahun yang lalu, mungkin itu sekitar 15 atau 20 tahun yang lalu, saya ingat saya sama Pak Yohanes pergi ke Jakarta mengikuti ada satu konferensi. Konferensi hamba Tuhan yang adakan ini, kami dekat dengan dia. Selesai acara ini, beberapa hamba Tuhan kami berkumpul, diajak masuk ke kamarnya. Besar kamarnya dia di situ, di sebuah hotel. Nah, ketika kami sharing, kami berbincang, tiba-tiba hamba Tuhan ini berbicara pada saya. Waktu kita mau keluar, Tony, sekarang waktunya kamu full time. Terus saya katakan, benar, saya sudah memikirkan hal itu. Tetapi saya menunggu waktunya Tuhan, saya katakan. Terus dia katakan apa? Bukan lagi menunggu waktunya Tuhan. Ini sudah saatnya kamu full time. Kaget saya. Saya kaget. Kemudian saya pulang naik pesawat bersama Pak Yohanes. Saya terpikir semuanya itu. Tuhan, masakah saya pulang dari konferensi ini, saya langsung full time? Wow, kalau seperti itu, Mama bisa kejang-kejang, bisa semaput mendengar hal ini. Saya bingung saat itu. Terus kemudian saya sharing dengan Pak Yohanes di dalam pesawat. Di situ. Terus kemudian di dalam pesawat itu kan ada 3 kursi di situ ya. Dekat jendela Pak Yohanes, saya, terus ada orang lain di sebelahnya saya itu di situ. Terus ada pramugari, kan masih kalau zaman dulu masih dikasih permen, dikasih apa itu di situ. Waktu dikasih permen dan saat itu tiba-tiba waktu saya sharing dengan Pak Yohanes dan pramugari itu saat itu memberi saya permen, tiba-tiba saya saat itu dilawat oleh Tuhan di atas pesawat itu. Saya menangis di situ. Yang saya bingung, masakah Tuhan saya harus pulang ke Sumbawa dan saya langsung full timer itu di situ. Saya bingung. Nah, di situ ada sesuatu pesan Tuhan berbicara pada saya di dalam hati saya. Suatu saat saya akan bukakan setelah penggenapan itu terjadi. Kemudian Pak Yohanes katakan pada saya, Koko, kamu tidak usah full time dulu, tapi kamu full heart. Di mana Tuhan menyuruh kamu untuk pelayanan, kamu siap. Saya dengar perkataan dari Pak Yohanes ini, saya lega. Saya lanjut. Itu sebabnya kalau Tuhan mau bekerja di dalam saudara hari ini, yang pertama kali dia akan bekerja mulai dari dalam, bukan dari luar. Sudah paham saudara sampai di sini ya? Di sini. Nah, kalau betul Tuhan mau saudara menjadi misionaris pergi ke daerah A, maka yang pertama kali dia lakukan, dia menumbuhkan di dalam hatimu keinginan untuk menjadi misionaris. Dan dia kasih beban kepada saudara untuk pergi ke daerah A. Waktu ada orang datang, atau seorang hamba Tuhan datang kepada saudara dan berkata, Tuhan ngomong sama saya, Tuhan mau kamu menjadi misionaris pergi ke daerah A. Nah, ini konfirmasi. Benar, kamu lakukan. Ini konfirmasi. Di situ. Amin. Dan saya mau kasih tahu saudara, ketika ada konfirmasi ini, saudara lakukan. Di situ. Jadi ingat, lihat pesannya. Bukan dengarkan Musa, bukan dengarkan Elia, bukan dengarkan pendeta, bukan dengarkan orang-orang, tapi dengarkan siapa? Yesus. Yesus ada di mana? Di dalam hatimu.
Cek terlebih dahulu di sini. Benarkah Tuhan ngomong sama saya ini? Cek di dalam hatimu. Dan saya mau jadi saudara orang Kristen yang cerdas. Jangan mau dibohongi orang lagi. Cek di dalam sini. Benarkah Tuhan? Jadi nabi zaman sekarang sifatnya adalah konfirmasi. Itu sebabnya saya percaya saudara dan saya akan diberkati Tuhan. Karena setiap perkataan firman yang disampaikan mengkonfirmasi apa yang ada di dalam hatimu. Sehingga hatimu berkata yes dan mulutmu berkata amin. Nah, saya percaya firman yang disampaikan, saya tidak mau hanya mengkonfirmasikan, tapi firman yang disampaikan akan digenapi di dalam hidup saudara dan saya. Bukan hanya konfirmasi. Setelah konfirmasi itu ada di dalam diri saudara, saudara harus bertindak, melakukan apa yang Tuhan sudah bicara dengan saudara. Saya akan saksikan bagaimana konfirmasi itu ada di dalam diri saya sebelum Pak Rondi waktu itu dia telepon saya, dia katakan, Koko, kita para penatua semua, Gembala senior Pak Timotius Arifin, kita semua sudah berdoa dan sepakat Tuhan memilih Koko untuk menjadi gembala di Sumbawa. Oh, kenapa? Saya berani langsung terima saat itu. Walaupun di dalam hati saya berkecamuk, takut. Mau terima takut, tidak terima juga takut. Mau mundur kena, mau maju kena. Istilahnya orang dunia katakan begitu. Tapi saya mau kasih tahu, ada konfirmasi terlebih dahulu yang Tuhan berbicara di dalam kehidupan saya. Baik lewat hamba-hamba Tuhan, lewat mimpi-mimpi yang Tuhan berikan pada saya. Dan yang paling menyolok sekali yaitu beberapa tahun sebelum Pak Roni sampaikan hal ini, berapa tahun yang lalu, saya ikuti ada satu seminar di Jawa. Seminar itu kurang lebih 3 hari. Sebenarnya seminar itu saya tidak mau ikut. Tetapi malam hari sebelumnya itu, salah satu dari pembicara seminar ini, di dalam mimpi tersebut, saya didoakan oleh hamba Tuhan ini. Sebelumnya ada beberapa orang, mereka didoakan, dan saya yang terakhir hampir saya terlambat. Saya didoakan, dan saya tahu Tuhan menginginkan saya pergi ke seminar tersebut, dan akhirnya saya pergi. Sesampainya di sana seminar itu, di hari yang terakhir, ada satu hamba Tuhan itu berkata begini. Di situ kita disuruh memilih, kita keluar, itu acara terakhir, ada 5 pintu. Kita pilih mana yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Yang pertama, imam. Yang kedua, raja. Yang ketiga, tokoh guru. Yang keempat, mempelai. Yang kelima, tentara. Kita disuruh pilih yang mana? 5 ini. Waktu disuruh pilih kelima ini, saya langsung nyelotok dalam hati saya. Tuhan, saya adalah raja. Raja itu berbicara tentang apa? Raja itu berbicara tentang pengusaha. Dan saya mau, saya sebagai raja, sebagai pengusaha, berjalan bersama-sama dengan imam. Imam itu adalah pendeta ataupun gembala, hamba-hamba Tuhan. Dan sebenarnya saya tahu saya harus memilih imam, tapi saya tidak mau. Karena sebelum-sebelumnya Tuhan mengatakan kepada saya juga, kamu adalah hamba Tuhan. Kelak nanti akan jadi gembala, tapi saya tolak semuanya itu. Nah, waktu di seminar ini,
waktu dikatakan begitu hamba Tuhan itu, terus saya katakan, Tuhan, saya adalah raja. Terus kemudian hamba Tuhan itu berkata, apa yang saudara pilih, jangan menurut keinginanmu, tetapi apa yang Tuhan mau pilih untuk saudara. Saya kaget. Tiba-tiba Tuhan berbicara dalam hati saya. Di dalam mimpimu itu, waktu sebelum kau datang ke tempat ini, siapa yang mendoakan kamu? Hamba Tuhan ini Bapak. Tuhan katakan, kamu masuk lewat pintunya dia. Hah? Imam, tidak Tuhan. Saya tidak mau, saya katakan. Saya adalah raja, saya pengusaha, saya tidak mau imam. Saya takut. Akhirnya jadi gembala, jadi pendeta. Saya tolak, saya tidak mau. Saya tidak Tuhan, saya katakan. Saya nangis di situ. Terus kemudian hamba Tuhan ini berkata lagi, jangan keraskan hatimu. Kalau Tuhan sudah berbicara sama kamu pilih ini, itu yang kamu lakukan. Wow, saya ditemplak. Saya menangis di situ. Sampai akhirnya saya katakan, Tuhan, kalau ini kehendak-Mu, saya ikuti Engkau Tuhan. Itulah konfirmasi. Ada tanda-tanda terlebih dahulu dia berbicara kepada kita. Bukan kita yang pilih kedudukan itu. Bukan kemauan kita, kedagingan kita, saudara, yang ingin menonjol. Tapi dia yang memilih. Akhirnya, bukan cuma itu konfirmasi, banyak konfirmasi lewat mimpi, lewat apa. Kalau saya mau ceritakan, tidak habis selesai. Itu salah satu. Akhirnya, ketika Pak Roni sampaikan pesan, saya terima. Sampai sekarang, saya boleh berdiri di tempat ini. Itu hanya karena anugerah Dia. Ini saya mau saudara mengikuti Tuhan, berjalan terus bersama Dia, sampai saudara dan sana Tuhan terjadi dalam kehidupanmu. Saya lanjut. Kita lihat Matius 17 ayat 6 sampai 7. Mendengar itu, tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Jadi ketika mereka mencoba mensejajarkan Yesus dengan hukum Taurat, dengan nabi-nabi, surga protes, awan turun. Dari dalam awan itu terdengar suara berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Mendengar itu, tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat-sangat ketakutan. Pertanyaan saya, kenapa mereka sangat ketakutan? Ketika ada awan turun, ketika ada suara dari awan itu berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara perhatikan, kalau saudara masih ingat cerita tentang Miriam. Sambil tayangkan Bilangan 12 ayat 5 sampai dengan 10. Kalau saudara ingat cerita tentang Miriam. Miriam dia memberontak kepada sama Musa. Dan ini ceritanya. Perhatikan baik-baik. Bilangan 12 ayat 5 sampai 10. Saya dengan cepat karena waktu. Nah, jadi di sini diceritakan di ayat yang kelima. Ketika Miriam memberontak kepada Musa, mengatai Musa. Tadi dikatakan, kenapa kamu mengatai hambaku Musa? Ketika Miriam memberontak sama Musa, berbicara sesuatu yang salah, berbicara sesuatu yang jelek, mengatai Musa, apa yang terjadi? Ayat kelima. Tuhan turun dalam tiang awan. Awan turun. Kemudian apa yang terjadi? Dan berdirilah Tuhan di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya, lalu berfirmanlah. Ayat ke-6. Jadi awan turun dari dalam awan itu, Tuhan berfirman, dengarkanlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya
dalam penglihatan aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Ayat yang ke-7. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Ayat yang ke-8. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Ayat yang ke-9. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan apa yang terjadi setelah itu? Perhatikan ayat yang ke-10. Kita sama-sama membacanya. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya lah bahwa dia kena kusta. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta. Saudara bisa lihat, skenarionya sama. Waktu Petrus, Yohanes, dan Yakobus dari atas dari awan turun suara yang berkata, skenarionya sama dengan apa yang dialami oleh Miriam ini. Ketika mereka berbuat salah, awan turun, Tuhan berfirman, setelah Tuhan naik, apa yang terjadi? Miriam kena kusta. Jadi ketika Miriam memberontak sama Musa, mengatai Musa, awan turun, Tuhan turun dalam bentuk awan, menaungi mereka. Kemudian dari dalam awan itu berkata, Tuhan murka. Setelah awan itu naik, Miriam kena kusta. Demikian juga dengan Petrus. Ketika Petrus mencoba mensejajarkan Yesus dengan Musa, hukum Taurat, dengan Elia nabi-nabi, awan turun menaungi mereka dan mereka sangat ketakutan. Tuhan berfirman dari dalam awan itu, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Setelah itu mereka ketakutan. Kenapa mereka takut? Mereka takut karena apa yang menimpa Miriam. Apa yang menimpa Miriam itu menimpa mereka, itu yang mereka takut. Kenapa? Karena mereka masih fokusnya kepada hukum Taurat. Mereka salah, Tuhan murka, mereka kena kutuk, mereka berbuat salah, Tuhan murka, mereka dihukum. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidupmu tidak lagi di bawah hukum Taurat. Saya mau sampaikan. Tapi hidupmu ada di bawah kasih karunia Tuhan. Amin. Itu sebabnya murid yang Tuhan bawa naik ke atas gunung, Tuhan punya 12 murid. Tapi yang Tuhan bawa hanya 3 murid. Siapa mereka? Petrus, Yakobus, Yohanes. Setiap nama yang muncul di dalam Alkitab bukan untuk penuh-penuhin Alkitab. Tapi setiap nama yang muncul dalam Alkitab ada arti yang Tuhan mau kasih tahu sama saudara dan saya. Kenapa yang diajak naik ke atas gunung cuma 3, Petrus, Yakobus, Yohanes? Petrus, apa artinya? Rok, batu karang. Petrus mewakili hukum Taurat. Kenapa? Karena hukum Taurat ditulis di dalam 2 loh batu, jadi Petrus menggambarkan hukum Taurat. Yakobus berasal dari kata Yakub. Yakobus. Yakob artinya replace, digantikan. Saudara masih ingat cerita tentang Esau dan Yakub? Esau dan Yakub adalah anak kembar di dalam kandungan ibunya. Ketika mereka tiba saatnya dilahirkan, Esau adalah anak sulung, dia yang keluar duluan. Tapi Alkitab menceritakan pada waktu dia mau keluar dari kandungan ibunya, tumitnya dipegang oleh Yakub. Tumitnya dipegang, artinya apa? Yakub tidak mau kasih Esau keluar duluan. Seolah-olah dia tahan, saya yang harus keluar duluan. Dia ingin menggantikan Esau sebagai anak sulung. Dan memang dalam kenyataan hidup setelah itu, Yakub mencuri hak kesulungannya Esau. Jadi Yakub artinya apa? Replace,
digantikan. Yohanes, bahasa Ibraninya Yohanan, artinya apa? Grace, kasih karunia. Petrus mewakili hukum Taurat, Yakobus mewakili, artinya digantikan, replace. Yohanes kasih karunia, jadi artinya apa? Hukum Taurat digantikan dengan kasih karunia. Amin. Saya lanjut. Nah, waktu mereka mencoba mensejajarkan Yesus dengan Musa, dengan hukum Taurat, dengan Elia, nabi-nabi, awan turun, surga protes, mereka berbuat kesalahan. Waktu awan naik, apakah mereka kena kusta? Tidak. Malah ayat yang ke-7 mengatakan, Matius 17 ayat yang ke-7. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Mereka tidak kena kusta. Malah Yesus mengangkat mereka dan sambil berkata, hei, jangan takut, berdirilah. Jangan takut, kenapa? Karena Yesus datang ke dalam dunia ini untuk memberikan kasih karunia kepada saudara dan saya. Kasih karunia itu datang oleh Yesus Kristus, dan yang percaya boleh katakan amin. Kemudian Matius 17 ayat yang ke-8. Perhatikan baik-baik. Dan ketika mereka mengangkat kepala, yang sebelumnya tadi mereka melihat siapa? Ada Musa, ada Elia, ada Tuhan Yesus. Dan kemudian awan turun menaungi mereka, dan surga protes, surga berkata, jangan dengarkan. Dengan kata lain, bukan dengarkan Musa, bukan dengarkan Elia, tapi dengarkan Yesus. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali siapa? Hanya Yesus seorang diri. Terakhir, saya rindu saudara datang ke tempat ini, atau dalam hidupmu, saudara tidak melihat siapapun. Saudara tidak melihat hukum Taurat. Saudara tidak melihat nabi-nabi. Nabi-nabi berbicara tentang pendeta, tentang manusia. Tapi saudara datang ke tempat ini bukan melihat hukum Taurat, bukan melihat pendeta, tapi saya rindu saudara datang ke tempat ini hanya melihat Yesus. Terakhir, saya saksikan dikit secara singkat, saya tutup dengan saksian saya. Saya percaya saudara punya pergumulan, masalah-masalah di dalam kehidupan saudara. Saudara ingin jalan keluarnya. Saudara ingin ketemu dengan si A, ingin ketemu dengan si B, ataupun siapapun di situ. Tapi kadang-kadang mengecewakan saudara. Ini yang saya mau bagikan. Dulu saya pun seperti itu. Ketika saya dalam pergumulan yang parah, yang masalah yang berat sekali tentang masa lalu saya. Waktu seorang hamba Tuhan sudah ada di tempat ini, di dalam hati saya, lewat hamba Tuhan ini, dia akan membimbing saya, menuntun saya untuk masalah saya. Tapi saya tidak dapatkan. Kemudian berapa bulan, datang seorang dokter spesialis. Wow, dalam hati saya, terima kasih Tuhan, kau utus dokter ini untuk menuntun, membimbing saya sesuai dengan apa yang saya alami. Tapi itu pun bukan Tuhan. Saya masih tahu, setelah saya pelajari semuanya hal ini, apa yang saya bagikan ini, karena saya ngalami semua dalam kehidupan saya bisa bagikan apa yang saya bagikan pagi hari ini. Kita sama-sama mempunyai masalah-masalah yang sangat pelik dalam kehidupan kita. Tapi saya ingin saudara fokus hanya kepada dia. Mengalami hubungan pribadi dengan dia. Tuhan tidak mungkin membiarkan saudara yang datang pada dia. Saya begitu mengharapkan. Saya tidak dapat. Tapi saya belajar kekecewaan saya. Lapor semua pada Tuhan. Saya menyampaikan. Saya belajar terus diisi. Itu yang merubah hidup saya. Di situ. Sampai suatu saat
ketika hamba Tuhan itu, waktu saya ikut SOM ada pelajaran SOM-nya SOM itu yang tentang Roh Kudus, berbicara tentang Roh Kudus. Di akhir ujiannya itu, di situ dituliskan apa? Pertanyaannya, bagaimana ceritakan pengalamanmu dengan Roh Kudus? Apa saya jawab di situ? Saya tidak bisa ceritakan di lembaran kertas ini, terlalu panjang. Saya ingin bertemu dengan Bapak dan Ibu untuk menceritakan apa yang saya alami dengan Roh Kudus. Dan itu Tuhan menuntun membimbing saya terlepas dari masa lalu saya. Mereka tidak tahu masalah saya. Dan akhirnya saya cerita, mereka kaget. Wow, ini yang saya rindu, kalian mengalami Tuhan. Kalau Tuhan bisa merubah saya dari masa lalu yang pelik, yang sangat berat, saya percaya Tuhan bisa. Amin. Kita tundukkan kepala. Sudahlah apa ya rasa. Tuhan, apa yang hamba sampaikan terbatas. Tapi Engkau Tuhan, Engkau tidak terbatas. Engkau Roh Kudus yang berdiam di dalam setiap kami yang hadir di tempat ini. Yang akan menuntunmu, yang akan membimbingmu, akan menguatmu. Jangan bersandar pada hukum Taurat, pada nabi-nabi. Tapi hanya dengarkan kepada Dia. Seperti tema kita bulan ini, taat kepada Sang Raja. Dan dengarkan perkataan Dia. Maka Dia menguatkanmu. Memberi jalan keluar. Lepaskan Tuhan keteduhan yang daripadamu, ketenangan Tuhan, kedamaian Tuhan, turun saat ini atas kami semuanya Bapa. Sehingga ketika kami melewati proses-proses, kami mau dengan lapang dada menerima semuanya itu. Untuk Engkau bentuk, Engkau proses. Agar kami menjadi bejana bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih. Shekira bashan bara baya diki play diki blue diki brain diki brain diki bay diki blue. Isaka bote ke bre diki bay diki blue diki bre diki bre diki bre. Diberkatilah Engkau Tuhan yang telah menciptakan alam semesta ini di dalam sebuah tatanan-Mu Tuhan. Kami tidak akan pernah berhenti mengucap syukur Tuhan oleh karena perjanjian darah-Mu, oleh karya Paskah-Mu. Membawa kami masuk sampai ke belakang tabir. Sehingga kami dilayakkan untuk mendengar suara-Mu Tuhan. Dan kami dilayakkan untuk benar-benar kebenaran itu kami alami Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini Tuhan kami tidak mendengar suara-Mu secara jelas. Kami hanya mendengar sebuah suara-Mu secara samar-samar. Karena kami tidak membangun hidup kami sesuai dengan sebuah pola daripada firman-Mu Tuhan. Dan kami tidak mengaktifasi manusia rohani kami. Ini yang menyebabkan sebenarnya untuk kami tidak mendengar suara-Mu secara jelas. Dan kami tahu kalau orang yang Tuhan telah taruh di atas kami. Untuk memberikan sebuah pola ilahi buat kami. Untuk kami bangun hidup kami dengan sebuah pola ilahi. Maka untuk kami dapat mendengar setiap arahan suara-Mu secara benar dan jelas Tuhan. Dan kami tahu lewat karya Paskah-Mu Tuhan. Kami dilepaskan dari sebuah kendali daripada musuh. Kendali yang selama ini mengikat kami. Karena lewat dosa ini Tuhan. Kami memiliki sebuah pengakuan diri. Lewat dosa kami mau memunculkan diri kami secara manusia. Kami mau dihargai. Dan lewat dosa kami mengalami kekurangan, kami mengalami penundaan daripada janji-janji-Mu. Tetapi kami tahu Tuhan, sejak dari semula Kau telah menaruh kami dalam Kristus Yesus. Untuk sebuah masa depan kami.
untuk sebuah destiny kami. Dan bahkan destiny buat gereja ini sudah telah kau sediakan. Dan kami mau masuk di dalam kasih karunia-Mu, di dalam perjanjian darah-Mu. Karena kami tahu kami layak mengalami setiap janji-Mu. Kami layak mengalami apa yang telah kau sediakan. Karena lewat perjanjian darah di mana kau mencetak kami dengan kebenaran. Sehingga waktu kebenaran mencetak kami memunculkan kebenaran. Ada prinsip kebenaran terbangun atas kami. Bahkan buat gereja ini. Maka apa yang telah tersedia dari semula, yaitu sebuah gedung rumah peribadatan. Rumah peribadatan yang permanen. Karena dari situlah suara Tuhan dilepaskan. Dan kami tahu itu tersedia. Kalau kau telah menyediakan sebuah masa depan buat gereja ini, yaitu sebuah rumah tempat peribadatan permanen. Kami tahu Tuhan, maka dananya kau sediakan juga Tuhan. Maka perizinannya akan keluar Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, sebuah masa depan yang tersedia. Yang sudah ada yang belum terlihat. Lewat perjanjian darah, lewat kasih karunia, lewat kami dicetak dengan kebenaran. Ini akan benar-benar hadir di bumi untuk kami alami. Karena lewat gereja ini akan lahir generasi-generasi dahsyat. Akan lahir generasi-generasi yang telah tercetak dengan perjanjian darah. Karena perjanjian darah dari generasi ini menyatakan sebuah suara kebenaran. Suara yang harus didengar. Yaitu menyatakan sebuah pola ilahi. Untuk benar-benar fokus kami, kecenderungan hati kami hanya kepada Tuhan dan firman-Nya. Sehingga waktu kami terbangun dengan sebuah pola ilahi. Ada hati yang mengasihi Tuhan. Ada hati yang mencintai Tuhan. Sehingga ketaatan kami bukan lagi sebuah ketaatan yang dengan struggle dan pergumulan. Tapi ketaatan kami adalah ketaatan yang mengasihi dan mencintai Tuhan. Sehingga tidak ada hal yang berat ketika kami mentaati Tuhan. Dan hati kami hanya untuk menjadi sebuah platform buat Tuhan dan firman-Nya. Dan tidak ada celah buat musuh. Dan tidak ada hal-hal musuh yang bisa ada dalam hati kami. Sehingga waktu hati yang mengasihi dan mencintai Tuhan terbangun atas kami. Apapun yang menjadi janji Tuhan, apapun yang menjadi destiny buat kami Tuhan, tergenapi karena kami adalah saksi dan bukti dari karya Paskah-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami tahu sekarang kami mau menabur Tuhan untuk persembahan diakonia dan persembahan umum dengan hati yang mengasihi Tuhan. Di dalam nama Yesus, amin. Bagi kita, ibadah hari Minggu akan diadakan di Aula Hotel Tambora. Acara akan dilaksanakan pada pukul 8 pagi. Dihimbau untuk jemaat hadir menggunakan protokol kesehatan. Sumbau berdoa minggu ini akan diadakan secara online melalui aplikasi Zoom yang akan di-share melalui grup WhatsApp. Bagi yang belum bergabung, silakan menghubungi Bang Lamphot. Kami mengundang Bapak Ibu, Saudara sekalian untuk berkumpul bersama dalam komsel. Mengenai waktu dan tempat silakan menghubungi GKM yang tertera. Bagi yang belum bergabung silakan ikut bergabung. Ibadah Roki akan diadakan pada hari Minggu pukul 11 WITA. Bagi jemaat yang tergerak untuk membantu pembangunan gereja bisa melalui rekening BNI atas nama GB Rock Sumbawa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar setelah melewati liburan panjang ini? Masih dalam sukacita? Amin, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pengumuman kita untuk tambahan saja, di belakang kita ada QR Code, ada 2 QR Code. Buat Bapak Ibu yang rindu mengembalikan perpuluhan dan persembahan khusus untuk pembangunan gereja. Kalau tadi pembangunan untuk pembangunan, dan ini khusus untuk pembangunan gedung gereja. Kita imani bahwa gedung akan terbangun buat kita tempati dalam tahun ini. Amin. Semangat Pak Ketua. Dan yang kedua yaitu ibadah kita setiap minggunya kita upload di YouTube. Dan kami menghimbau kalau Bapak Ibu merindukan kembali untuk mendengar khotbah-khotbah atau firman yang sudah pernah disampaikan semenjak kita merekam dimulai dari awal pandemi, kita upload di YouTube dan Bapak Ibu bisa membukanya di channel Rock Sumbawa. Sekali lagi di channel Rock Sumbawa, dan jangan lupa di like Bapak Ibu ya, dibunyikan loncengnya. Amin.
Itu saja pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Hatiku naikkan syukur kepadamu. Mari saling memberkati. Kau berkati hidupku. Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur. Kini ku naikkan syukur kepadamu. Mari kita berkati kota ini. Kau berkati kotaku. Kau berkati kotaku dengan segala kebaikan-Mu. Hatiku naikkan syukur kepadamu, Yesus, kepadamu, Kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai saudara, melindungi saudara, memberkati saudara mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan yang sudah diberkati sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.